4-5 juta lini ponsel Poco tuh emang bikin pusing dan susah para kompetitornya. Tapi di lini Poco sendiri pun terkadang bikin bingung juga para calon pembeli. Salah duanya adalah Poco F3 dan Poco X3 GT. Dua ponsel yang layak banget buat dibeli, tapi mana yang terbaik di antara kedua ponsel ini? Karena video ini tuh bakal panjang, saya kasih kesimpulan singkat di awal ya. Kalau pengen performa dan suhu itu seimbang, Poco X3 GT pilihannya. Tapi kalau kalian tuh pengen yang terlihat lebih premium dan pengen lebih ngebut, Poco F3 lebih tepat. Nah, tapi buat yang pengen tahu lebih lanjut dan pengen lebih dalam, kalian bisa nonton lebih lanjut dan nanti saya bakal bahas juga Poco yang terbaik menurut saya tuh apa. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare. Di sini saya gak akan bahas terlalu teknisan banget ya, kayak misalkan baterainya berapa mAh bedanya, terus tuh si megapikselnya berapa. Kalau misalkan masalah teknisan dan tertulis kayak gitu, mending kalian baca aja di SM Arena dan itu lebih enak buat kalian memahaminya. Oke, langsung aja yang pertama itu adalah masalah fisik antara kaca dan plastik. Seperti biasa saya tekenin di awal, kalau misalkan masalah fisik tuh relatif ya. Ada yang suka desain ponsel yang banyak orang nggak suka, bukan berarti orang itu tuh nggak punya selera atau nggak bisa milih. Ingat itu. Kedua ponsel itu punya frame yang sama-sama plastik. Jadi kalau masalah frame emang kerasa kurang premium keduanya. Tapi untungnya keduanya tuh dikasih finishing matte ya. Sehingga kalau disentuh tuh enak dan nyaman dipegangnya. Keduanya juga punya tombel kamera di bagian depan. Hanya saja si Poco F3 tuh tampil dengan tombel yang lebih kecil. Apakah berarti si kamera Poco F3 depannya tuh lebih jelek karena lebih kecil? Nanti kita bahas di section kamera. Kedua ponsel ini juga gak punya jack 3,5 mm, jadi kalian harus siap ya pakai TWS atau bawa dongle kemana-mana. Yang paling beda itu bagian belakangnya, X3 GT punya bahan plastik dan F3 punya bahan kaca. Kalau secara ergonomi, saya lebih suka si X3 GT, karena si tekstur plastiknya tuh nyaman banget buat dipegang. Dan juga dimensi ponsel X3 GT ini tuh sedikit lebih kecil, jadi lebih nyaman dipegangnya. Gripnya juga overall lebih nyaman dibandingkan Poco F3. Dan yang lebih penting juga, masalah suhu Poco X3 di sini tuh lebih adem. Mau kerjaan ringan ataupun berat. Dan sedangkan si Poco F3 tuh suhunya lebih tinggi dibandingkan si X3 GT. Masalah performanya gimana nanti tentunya dibahas di section performa. Tapi Poco F3 di sini tuh masalah look benar-benar menang. Apalagi layout kameranya yang lebih cakep. Poco F3 di sini tampil lebih premium. Jadi udah jelas ya masalah fisik, kalau misalkan ergonomi adalah tujuan atau prefer utama kalian, X3 GT adalah jawabannya. Tapi kalau misalkan masalah penampilan, masalah look, Poco F3 pilihannya. Kalau masalah sidik jari, kedua ponsel ini ada di tombol power ya, dan sama-sama bisa bekerja dengan baik. Kedua tuh layar IPS atau AMOLED. Kedua Poco ini punya layar yang masing-masing berbeda dan punya keunggulan tersendiri. Poco X3 GT tampil dengan layar IPS 6,6 inci, sedangkan si Poco F3 tampil dengan AMOLED 6,67 inci. Tapi percayalah ya, walaupun si bedanya itu cuma 0,07 inci, si Poco X3 GT itu lebih terasa compact dibandingkan si Poco F3. Terus walaupun layarnya IPS sebenarnya nggak jelek ya, layar X3 GT di sini bisa nampilin video HDR. Terus udah punya DCI-P3 juga. Jadi buat kalian yang suka editing di ponsel, jangan khawatir, karena bisa nampilin warna yang akurat. Yang saya suka juga di layarnya ini udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus, sedangkan Poco F3 masih Gorilla Glass 5 aja. Kurangnya tentunya si layarnya ini nggak sesensitif Poco F3, karena touch sampling si F3 tuh mencapai 360Hz, sedangkan X3 GT cuma 240Hz aja. Secara keseharian, apalagi pas main game, kerasa banget beda sensitivitasnya. Tentunya layar Poco F3 juga bisa nampilin video HDR, tetap bisa nampilin mode warna akurat, walaupun nggak seakurat Poco X3 GT. Settingan buat nampilin warna yang punchy juga ada tentunya. Kalau kalian pakai F3 buat ngelihat si layar ponsel di outdoor tuh lebih enak ya, karena si kecerahannya tuh lebih tinggi dibandingkan si X3 GT. Poco F3 juga di sini punya always on display yang bakal lebih memudahkan kalian dalam memakai sebuah ponsel. Nggak perlu sering-sering nyalain ponsel buat ngecek WhatsApp, jam, atau kalender. Sedangkan X3 GT kalian harus rajin-rajin buat nyalain ponsel kalian. Karena sayangnya ya si Poco X3 GT ini tuh nggak punya LED notifikasi yang bisa bekerja sebagai pengganti always on display. Jadi kalian harus capek-capek ya buat matiin, nyalain, apakah ada notif ataukah enggak. Yang harus kalian tahu juga si Poco F3 ini karena layarnya AMOLED, dia tuh punya flickering, dan si flickering ini bisa bikin cepet lelah mata kalian waktu ngeliat ponsel.
Ini tuh udah ada penelitian ilmiahnya ya. Kalau misalkan kalian pengen nonton lebih lanjut, kalian bisa nonton video tentang IPS versus AMOLED di link deskripsi di bawah habis nonton video review ini. Dan mau pilih manapun tenang aja ya, kedua ponselnya itu udah support refresh rate sampai 120Hz yang sama-sama mulus waktu scrolling. Dan dua-duanya juga bisa tetap enak dipakai nonton film atau video lainnya. Tapi pas nonton film ada perbedaan dari segi speaker. Walaupun dua-duanya punya label ya dual stereo dan punya label high-res audio, tapi nggak sama. Yap, yang ketiga itu adalah fiturnya yang nggak usah dipermasalahin. Kecuali si speaker ini. Speaker Poco F3 tuh nggak bisa disamain ya sama si X3 GT. Kalau X3 GT ini tuh masalah speaker kayak bukan ponsel 4 jutaan sih buat telinga saya. Mau di bawah 50% atau di atas 50% sih volumenya. Poco F3 tuh lebih clear, lebih stereo, dan lebih lantang. Buat fitur hardware lainnya sama-sama lengkap ya, tapi ada aspek yang dimenangin di X3 GT ini, terutama masalah Bluetooth-nya. X3 GT udah punya Bluetooth 5.2, sedangkan F3 masih 5.1. Bluetooth 5.2 atau dikenal dengan Bluetooth LE Audio punya teknologi baru di mana lebih irit daya dan lebih bisa memberikan kualitas audio yang lebih baik karena punya kodeks audio yang baru. Jadi kalau misalkan kalian tuh doyan pakai TWS dan kalian tuh sensitif masalah kualitas audio pakai si TWS tersebut, kalian harus mempertimbangkan masalah Bluetooth ini. Untungnya keduanya udah sama-sama punya Wi-Fi 6 yang jauh lebih cepat dibandingkan Wi-Fi 5. Terus udah punya NFC juga tentunya. Nggak lupa sama-sama punya ear blaster sebagai remote universal, dan tidak lupa juga yang saya suka adalah punya sama-sama X-axis linear motor, di mana si motor ini tuh bisa memberikan kedua ponsel ini feedback getar yang kerasa premium dan nyaman. Kalau band jaringan 5G, sayangnya kedua ponsel ini sampai video ini dirilis tuh cuman dukung 5G Indosat aja ya, belum dukung 5G Telkomsel. Untuk fitur softwarenya sama-sama lengkap ya, ada dual apps, second space, antivirus dan cleaner bawaan, berbagai fitur kustomisasi penampilan, pokoknya sama-sama lengkap. Tapi masalah otak-atik ada perbedaan karena masalah MediaTek dan Snapdragon-nya. Sampai saat ini tuh para developer masih suka ngembangin lebih cepat di Snapdragon dibandingkan MediaTek. Dan kalaupun ada di MediaTek tuh cara ngotak-atiknya lebih ribet ya dibandingkan Snapdragon, ponsel apapun. Jadi saya jamin dan yakin buat custom room, bahan buat otak-atik pasti lebih banyak dan jauh lebih cepat perkembangannya di Poco F3 dibandingkan si X3 GT. Jadi kalau misalkan kalian tuh doyan banget otak-atik, Poco F3 tuh sangat dianjurkan. Apalagi yang suka pakai Gcam. Gcam tuh lebih maksimal di Snapdragon dibandingkan di MediaTek. Selanjutnya tuh masalah performa dan suhu. Untuk masalah performa buat keseharian tentunya kedua ponsel ini sama-sama bisa ngehandle dengan baik dan gak ada hambatan. Walaupun yang saya coba di sini tuh Poco F3 yang RAM-nya 6GB ya, nggak ada masalah buat keseharian tuh gimana. Mau buat sosmedan, buat buka banyak aplikasi atau kegiatan lainnya. Tapi untuk masalah tugas berat atau pakai intens, yang paling ngebut dan smooth itu adalah Poco F3. Poco F3 tuh kerasa lebih smooth dan ngebut dengan si Snapdragon 870-nya. Coba main PUBG atau Genshin Impact rata kanan nggak ada masalah. Walaupun suhunya tinggi, tapi nggak setinggi Snapdragon 888 ya. Dan walaupun suhu tinggi, di sini tuh performanya masih tetap kejaga. Nah, kalau misalkan kalian tuh nggak mau kompromi sama suhu, kalian pilih X3 GT dengan si Dimensity 1100-nya. MediaTek di sini tuh lebih adem ya, mereka tuh lebih mempertimbangkan suhu dan performa yang ada supaya lebih tetap ngalir gitu. Sebenarnya tuh bukan hal aneh juga ya, karena secara teori clock speed Snapdragon 870 tuh lebih tinggi dibandingkan Dimensity 1100. Alhasil suhu yang dihasilkan pun pasti tinggi juga, nggak aneh. Karena suhu lebih tinggi ya di Snapdragon 870, efeknya masalah daya tahan baterai juga kena ya. Lebih boros sih Poco F3 ini. Nggak boros banget ya, awet, tapi nggak seawet Poco X3 GT. Selain karena performanya tuh lebih tinggi di Snapdragon 870,
juga karena ya kapasitas baterai di Poco F3 tuh lebih kecil. Dan hal ini juga ada pengaruh dari pabrikasi chipset Dimensity 1100 yang lebih kecil dibandingkan Snapdragon 870. Kalau masalah pengisian daya sebenarnya sama-sama aja ya, walaupun si Poco X3 GT punya 67 watt, tapi timing buat ngecasnya tuh kurang lebih sama karena kapasitas baterai di Poco F3 lebih kecil, jadi nggak masalah, cuman 33 watt juga. Yang terakhir tentunya sektor kamera ya. Kalau misalkan kalian tuh prefer utama hasil kamera ya dibandingkan yang lain, suka tuh fotografi atau videografi, kedua ponselnya tuh sebenarnya bukan pilihan utama. Kalau kalian mau seimbang, kalian bisa pilih Samsung Galaxy A52 atau Oppo Reno 5 dan 6. Vivo X50 juga bisa dijadikan salah satu pilihan karena sekarang harganya udah turun. Atau kalau misalkan kalian pengen Xiaomi, kalian bisa pilih Mi 11 Lite atau Redmi Note 10 Pro, itu pun harganya lebih murah. Itu bisa jadiin pilihan, gak usah pilih kedua ponsel ini. Tapi maksudnya kedua ponsel itu bukan ngasilin gambar atau video yang jelek ya. Kalau kondisi optimal, keduanya tuh sama-sama bagus. Tapi kalau diperhatikan secara seksama, Poco X3 GT itu selalu membawa gambar yang lebih detail, yang lebih tajam dan natural. Katakanlah di gambar motor ini. Terlihat ya, detailnya tuh lebih tajam atau lebih dapet si Poco X3 GT. Detail joknya tuh lebih dapet. Tapi cahaya yang masuk ke kamera kurang bisa diatur di X3 GT ini. Kadang malah jatuhnya tuh overexpose kalau kondisi kayak gini. Tapi si Poco F3 pencahayaannya tuh lebih enak, lebih dapet ya, lebih ke kontrol. Terus masuk ke mode backlight juga sama. Poco F3 lebih bagus dalam menyeleksi masalah cahaya yang masuk, biar objek di depannya tuh lebih dapat komposisinya yang seimbang antara warna, detail, dan kontras. Sama halnya kalau lensa ultrawide di backlight, F3 lebih menang. Tapi kalau kita pindah lagi ke kondisi cukup cahaya dan skenario biasa aja, X3 GT lebih baik ya. Termasuk ultrawide-nya bisa ngambil gambar jalannya tuh lebih detail ya dibandingkan si Poco F3. Teksturnya tuh lebih kerasa. Kita beranjak ke skenario indoor dan pencahayaannya yang nanggung. Si X3 GT lagi-lagi bisa ngambil gambar lebih detail, sedangkan Poco F3 gambarnya tuh malah kelihatan diperhalus. Kita bisa lihat gambar baju dan jaket yang digantung ini. Pori si jaketnya tuh lebih terlihat di Poco X3 GT. Sama halnya dengan gambar boneka ini. Pori si boneka tuh lebih terlihat jelas ya, lebih dapat di X3 GT. Dan waktu ambil mesin jahit ini juga sama. X3 GT di sini tuh bisa lebih ngambil gambar yang lebih dapat detailnya. Karena si kotor-kotor di mesin tuh bisa keambil ya, berwarna coklat. Sedangkan di Poco F3 malah terlihat bersih dan berwarna putih. Tapi begitu kita masuk ke low light yang pakai banget, si Poco F3 juaranya. Cahaya yang diambil tuh lebih bagus dan lebih banyak. Poco X3 GT terlihat gelap. Walaupun mode malam dipakai, Poco X3 GT nggak bisa ngalahin si Poco F3. Urusan foto selfie sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, 11-12 lah biasa aja. Tapi menurut mata saya sedikit lebih baik si Poco F3 ya. Cuman ada perbedaan tone warna aja sih yang kelihatan menonjol. Bisa dikatakan kalau misalkan kalian tuh suka selfie, kedua ponsel ini juga bukan pilihan utama. Masalah video cukup beda tipis juga ya. Kalau video 4K emang si X3 GT lebih cerah, tapi kadang malah overexpose, sedangkan si Poco F3 lebih detail dan warnanya lebih punchy. Tapi kalau 1080p 60fps, Poco F3 tuh di sini shaky banget ya. Sedangkan Poco X3 GT masih bisa mempertahankan kestabilannya. Untuk fitur ada perbedaan sedikit. Kalau di Poco F3 tuh ada movie effect, sedangkan di X3 GT ada mode HDR di videonya. Tapi buat saya movie effect tuh nggak kepake sih, mending di post editing aja, karena ya hasilnya pasti kurang maksimal. Dan HDR di Poco X3 GT kalau dinyalain tuh malah suka jadi overexpose dan malah kalau nangkap muka jadi pucet banget. Untuk video kamera depan masih bagus Poco F3 ya. Selain dia tuh udah dukung 1080p 60fps, di sini di Poco F3 komposisi antara warna, detail, dan kontras tuh pas. Sedangkan X3 GT terkadang si muka tuh malah terlihat pucet walaupun HDR dimatiin. Tapi untungnya kedua-duanya sama-sama stabil. Dan kalau misalkan si gambar juga agak ngezoom biar lebih stabil kalau dipakai jalan. Oke. Dipakai jalan cukup stabil, cuman dulunya ya stabil, cuman gitu kenapa yang di S3 gambarnya lebih putih walaupun saya matiin HDR-nya. Kalian bisa lihat kayak putihnya tuh kayak nggak natural gitu, kayak biar kulitnya tuh lebih putih gitu, padahal ya nggak kayak gini harusnya gitu ya. Kalian bisa nilai. So, mana Poco terbaik di range 4 jutaan?
Kalau kalian pengen sebuah ponsel yang lebih mempertimbangkan kenyamanan, Poco X3 GT adalah jawabannya. Ponsel ini selain suhu dan performanya lebih seimbang, fisik juga nyaman buat dipegang. Selain itu, walaupun banyak fitur, si baterainya tuh awet dibandingkan Poco F3. Kalau kalian pilih X3 GT juga buat ngedapetin varian yang 256GB itu lebih murah dibandingkan si F3 kalau nggak salah tuh masih di atas 5 juta. Tapi kalau kalian pilih X3 GT ini, kalau misalkan kalian doyan ngotak-ngatik tuh bakal lebih terbatas ya dibandingkan si F3 karena masalah chipsetnya MediaTek. Kalau kalian mencari Poco yang lebih premium, Poco F3 jawabannya. Selain karena look-nya yang cakep, layar AMOLED-nya ini tuh nggak ada obat. Sama kayak Mi 11, cuma ini tuh nggak melengkung dan resolusinya Full HD+. Walaupun suhunya nggak seadem Poco X3 GT, tapi performanya lebih ngebut juga. Kameranya juga lebih seimbang dibandingkan Poco X3 GT yang bagusnya tuh hanya di beberapa aspek saja. Yang harus kalian terima adalah masalah daya tahan baterainya yang kurang awet dibandingkan Poco X3 GT. Tapi tenang aja, masalah fitur mau pilih yang manapun, dua-duanya sama lengkap. Kalau saya pribadi tentunya masih pilih Poco F3 karena kebutuhan saya tuh ada di ponsel ini. Kalau aja si Poco X3 GT punya LED notifikasi, mungkin saya bakal pilih X3 GT. Karena jujur saya lebih suka layar IPS dibandingkan AMOLED. Mungkin sepele ya si LED notifikasi ini, tapi buat saya tuh lebih membuat mudah dalam mengoperasikan sebuah ponsel. Kalau misalkan ada LED notifikasi, ya kita gak usah repot-repot buat ngecek notif tuh, ya matiin nyalain ponsel ya. Tapi karena ini nggak ada, jadi ya ribet aja. Jadi mau gak mau saya pilih Poco F3 di layar AMOLED-nya yang punya always on display, yang nggak ribet masalah pemakaian ya. Kalender bisa lihat langsung, notifikasi, semuanya tuh lebih lengkap dan lebih enak karena always on display. Jadi buat saya aspek yang dilihat utama di kedua ponsel ini adalah masalah layar dan fungsionalitas yang lebih dapat di Poco F3 ya karena si always on display tersebut. Oke, jadi cukup aja ya compare buat kali ini. Kalau misalkan ngerasa kurang jelas dari kedua ponsel ini, kalian bisa nonton masing-masing review ponselnya biar lebih jelas. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video compare atau obrolan lainnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.